Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas UAS Geotek kelompok 4. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Taufik Abi Ramadan dengan NIM 07300160062. Kemudian ada Jodri Jeremis dengan NIM 07300170031 dan Jian Karunia dengan NIM 07300180024 dan lalu Kobin Rahman dengan NIM 07300180030. Kami akan memulai presentasi kami. Oke. Yang pertama adalah konsep desain lereng. Pendahuluan. Stabilitas lereng adalah faktor terpenting dalam melakukan suatu perencanaan tambang. Karena stabilitas lereng ini menyangkut dengan keselamatan dan juga kelancaran operasi produksi. Stabilitas lereng dipengaruhi juga oleh karakteristik material yang di sekitar. Oleh karena itu, setiap tempat mempunyai karakteristik masing-masing. Dan untuk menentukan stabilitas lereng, karakter masing-masing untuk menentukan stabilitas lereng tersebut. Tujuan, untuk memberikan konfigurasi penggalian yang optimal terhadap keselamatan, perolehan ore atau coal, dan pengembalian modal yang terbaik. Kemudian, serta memberikan kepastian terhadap para pemangku kepentingan tentang desain lereng yang tetap stabil sepanjang umur tambang dan dapat diperpanjang hingga tambang ditutup. Di sini ada diagram kestabilan lereng pada industri tambang. Kita dapat melihat di sini bahwa semakin tinggi atau semakin curam sudut lereng, maka tingkat keekonomisannya akan tinggi. Namun untuk tingkat keselamatannya akan sangat rendah. Oleh karena itu, kita dalam stabilan lereng ini, kita menentukan rekomendasi yang paling tepat untuk menentukan titik temu antara keselamatan dan keekonomian dengan tinggi sudut lereng yang sesuai. Kemudian ada project development. Dalam project development, yang pertama itu adalah mineral deposit. Mineral deposit kita ini apa nih? Apa coal atau ore? Kemudian dilanjutkan ke project level, kemudian ke stakeholder recruitment, yaitu yang terdiri atas resiko ekonomi dan juga lingkungan dan juga politik. Dilanjutkan dengan mine design, yaitu yang terdiri atas sumber dayanya bagaimana dan juga slope desainnya bagaimana. Kemudian setelah melakukan hal-hal tersebut, dilakukan review ulang. Jika mendapatkan review yang positif, maka akan disetujui dan dilanjutkan untuk tingkat pengembangan yang lebih lanjut. Namun jika ditolak, maka akan di-recycle atau dianalisis ulang, dievaluasi ulang untuk mendapatkan persetujuan. Jika tetap tidak bisa mendapatkan persetujuan, maka proyek dapat di-stop. Kemudian ada dampak dari kelongsoran lereng. Dampaknya itu ada kalau dari safety dan social factor itu yang pertama cedera atau kehilangan nyawa, pekerja kehilangan pemasukan, pekerja kehilangan kepercayaan diri, perusahaan kehilangan kredibilitas secara eksternal dan juga dengan stakeholder. Kemudian ada secara ekonomi. Yang pertama pasti operasi akan terganggu, kehilangan material berharga, kehilangan peralatan, stripping rasio meningkat, penambahan cost untuk pembersihan, dan juga kehilangan pasar atau penjualan. Dan untuk pada faktor lingkungan dan regulasi, yang pasti lingkungan sekitar dapat rusak dan juga regulasi dapat diperketat lagi. Kemudian akan ada pertimbangan untuk penutupan tambang jika terus melakukan terjadinya kelongsoran atau kecelakaan. Kemudian ini adalah dampak potensial atau dampak positif dari pencemaran lereng. Yang pertama, yang pasti bisa kita lihat bahwa stripping rate-nya akan berkurang karena lerengnya tersebut sudah curam, dan juga kenaikan dalam recovery material ore atau coal-nya. Namun dari resikonya juga ada, yaitu kurangnya gaya tarik tanah yang akan menyebabkannya gampang sekali untuk longsor. Kemudian ada terminologi. Terminologinya terdiri ada trace, ram, floor, bench height, bench width, inter-ram angle, overall angle.
Ini crest itu adalah titik paling atas dari suatu lereng, dan floor adalah titik paling rendah dari suatu lereng. Rem sendiri adalah suatu tempat, suatu daerah yang pada suatu level yang mempunyai crest dan floor itu dalam satu daerah, satu level yang sama. Bench width itu adalah lebar dari rem yang mempunyai crest dan floor yang sama. Kemudian bench height juga sama, yaitu adalah tinggi dari rem, yaitu tinggi dari yang satu level yang mempunyai crest dan floor yang sama. Kemudian ada overall angle. Overall angle adalah sudut keseluruhan dari si lereng tersebut. Kemudian ada interrem angle, itu adalah sudut dari kemiringan dari remnya itu sendiri. Kemudian ada tinggi overall slope. Tinggi overall slope adalah tinggi dari keseluruhan lereng, dari crest yang paling tinggi hingga ke slope floor yang paling rendah. Kemudian ada instability. Akibat dari instability ini akan menyebabkan unloading response atau stress release yang akibat penggalian. Kemudian akibat dari unloading response ini akan terjadi movement atau mulai terlihatnya rekahan-rekahan. Kemudian dari mulanya munculnya rekahan-rekahan ini, kemudian akan terjadinya failure atau pergerakan lereng yang melebihi ambang batas, yaitu 5 mm per hari. Kemudian dari failure itu akan terjadinya rockfall atau batuan yang lepas dan jatuh. Penyebabnya dari muka lereng. Penyebabnya macam-macam, ada pure blasting, pelapukan, dan juga pembekuan. Ini adalah proses desain lereng. Proses desain lereng itu pertama dari geotechnical model. Geotechnical model ini terdiri atas geological, structure, rock mass, dan hydrogeology. Kemudian geotechnical model yang sudah didapat tadi dilakukan geotechnical domains yang terdiri atas bagaimana failure mode-nya, bagaimana strukturnya dalam failure dan juga strength-nya dalam failure. Kemudian setelah melakukan itu ada design sektor. Design sektor itu ada bench configuration dan interim angle. Bench configuration adalah bagaimana konfigurasi dari si bench-nya tersebut. Yang bench configuration ini terdiri dari equipment dan capabilities. Yang dimaksudnya equipment itu adalah alat apa yang kita akan pakai untuk di bench ini dan bagaimana kapabilitasnya, dan juga regulasinya itu bagaimana regulasinya yang mengatur tentang panjang, tinggi, lebar si bench ini menurut dengan alat yang kita pakai ini. Kemudian ada interim angle juga sama, dilihat juga regulasinya yang bagaimana yang sesuai dengan yang kita bench konfigurasi tadi. Kemudian ada overall slope, dan interim ini masuk dalam mine planning. Terus kemudian ada stability analysis. Jadi dalam stability analysis itu kita menganalisa bagaimana sih strukturnya, bagaimana strength dari si lereng tersebut, bagaimana kondisi groundwater-nya, bagaimana in situ stress-nya, terus bagaimana partial slope-nya, dan overall slope-nya bagaimana. Kemudian sudah melakukan analisis stability, kita mendapatkan final design. Dalam final design juga kita melakukan risk assessment, mana kita bagaimana sih resiko yang akan terjadi kalau misalnya desainnya dengan seperti ini, bagaimana penanganannya. Terus setelah melakukan final design, kita melakukan implementasi. Implementasinya bisa dilakukan dengan cara blasting, dewatering, appreciation, dan monitoring. Dalam monitoring sendiri kita memonitor pergerakan dan juga bagaimana desain modelnya. Kita betul-betul. Dan setelah melakukan hal tersebut, kita melakukan closure dengan desain lereng yang terbaik. Inilah komponen dasar model geoteknik tadi. Bagaimana model geologinya, terus model geologinya bagaimana, terus bagaimana model massa batuannya, apakah batuan itu batuan kuat atau batuan lemah, kemudian bagaimana model hidrogeologinya, dan strukturnya gimana. Terus ada model-model lainnya itu seperti tegangan in situ-nya dan seismic loading. Nah, ini adalah nilai faktor keamanan dan acceptable dan PK acceptable untuk desain lereng tambang terbuka menurut Stacy 2009. Yang terdiri dari
slope scale, consequence of failure, SF static, SF dynamic, FP dengan SF kurang dari 1. Jika dalam single bench, consequence failure-nya cukup rendah, mediate, terus SF statiknya itu di angka 1,1, dan untuk SF dynamic itu nilainya tidak diketahui. Terus untuk FP max itu di angka 25-50%. Kemudian untuk multi-bench interram, konsekuensinya beragam, ada yang low, medium, dan high. Untuk low sendiri, SF statiknya itu 1,15 sampai 1,2, dan SF dynamicnya 1,0. Dan untuk FP-nya itu ada 25%. Dan untuk medium, itu ada di angka 1,2 untuk SF static, dan SF dynamicnya itu di 1,0. Dengan FP max, SF kurang dari 1, 20%. Untuk consequence of failure yang tinggi, yang high, itu ada di angka 1,2 sampai 1,3 untuk yang static, dan untuk yang dynamic 1,1, dan FP max SF kurang dari 1 adalah 10%. Untuk global atau overall, itu consequence failure-nya juga beragam, ada low, medium, dan high. Yang low itu dari angka 1,2 sampai 1,3 untuk SF static, dan SF dynamic-nya itu ada 1,0, dan FMX SF kurang dari 1 15-20%. Untuk yang medium itu di angka 1,3, untuk yang static, dynamic 1,05, dan SF kurang dari 1 5-10%. Untuk high itu SF static-nya ada di 1,5, SF dynamic di 1,1, dan FMX kurang dari 5%. Tingkat keyakinan geoteknik sesuai kode GORC atau yang dipakai di Australia. Sumber daya mineral. Jadi sumber daya mineral itu ada tereka, ditunjuk, dan terukur. Jadi untuk cadangan. Jadi semakin levelnya ke bawah, semakin dari tereka, ditunjuk, terukur, peningkatan tingkat geologinya itu lebih tinggi daripada level 1. Jadi untuk yang terukur berarti tingkat keyakinan geologinya sudah sangat lebih baik daripada yang tereka. Dan juga ini hal ini tereka, tertunjuk, terukur juga ada faktor pengubahnya yang membuat dia ada di posisi mana, tergantung oleh faktor pengubahnya. Dan ini ada penentuan sudut lereng berdasarkan tahap kegiatan dan tingkat target kepercayaan data. Menurut Stacy 2009. Itu ada tahap kegiatan, tingkat target kepercayaan data, persen, dan sudut lereng. Yang pertama ada konseptual, kepercayaan datanya lebih dari 30%, didasarkan dari pengalaman batuan yang sama menggunakan data perkiraan dari laporan dan interpretasi berdasarkan data regional dari beberapa tambang dengan kondisi geologi yang sama. Kemudian ada pre-feasibility, yang data kepercayaannya itu 40-60%, didasarkan data diperoleh dari singkapan baik di jalan maupun sungai, paritan, sumur, dan lubang bor. Kemudian ada feasibility, yaitu data kepercayaannya itu 50-75%, di mana didasarkan dari perolehan lokasi dengan jarak sampel yang cukup rapat yang memungkinkan interpretasi batasan domain geotek secara 3 dimensi hingga batas penambangan yang didasarkan pada penampang batas dan kontinuitas struktur. Terus kemudian ada design construction, tingkat kepercayaan data 65-85%, berdasarkan pada update data selama proses studi kelayakan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh partner saya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Karunia dengan NIM 1824. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pemantauan lereng. Jadi pendahuluannya, lereng yang dirancang dengan sangat berhati-hati sekalipun tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi tidak mantap karena variasi sifat tanah atau batuan, gempa bumi, dan hujan bersifat kuesi random. Data masukan perhitungan merupakan estimasi dari populasi dengan distribusi yang signifikan.
Poin kedua yaitu pemahaman bahwa ketidakmantapan lereng dapat terjadi dan pengetahuan akan tanda-tanda ketidakmantapan tersebut akan memberikan kontribusi yang berarti pada keselamatan operasi. Terdapat beberapa tanda-tanda ketidakmantapan lereng yang penting untuk diketahui dan tanda-tanda ini dapat dilihat secara visual. Selain itu, program pemantauan yang baik dengan menggunakan peralatan yang sesuai akan dapat pula memberikan peringatan awal mengenai ketidakstabilan lereng. Menurut Kepmen nomor 55 tahun 1995 pasal 257, poin pertama itu berbunyi apabila seseorang yang ditugaskan bertanggung jawab pada suatu bagian dari pertambangan menyadari bahwa kemungkinan bahaya akan timbul, maka pada poin A harus memeriksa atau menyuruh orang untuk memeriksa kondisi daerah yang terancam bahaya dan mengambil tindakan pengamanan. Pada poin B, harus segera memerintahkan para pekerja yang berada di daerah tersebut untuk menyingkir dalam hal kondisi tidak dapat diamankan. Pada poin C, setelah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf B, kemudian memberitahukan kepada atasan langsung bahwa terdapat bahaya dan para pekerja telah menyingkir. Dan pada poin yang terakhir, dilarang memasuki tempat yang berbahaya sebelum daerah tersebut dinyatakan aman. Pada poin kedua, pekerja tambang yang mengetahui atas menurut dugaan adanya ancaman bahaya harus, pada poin A, menyuruh orang menyingkir dari daerah berbahaya tersebut, dan pada poin B, segera memberitahukan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap daerah berbahaya tersebut. Poin yang ketiga, keadaan berbahaya tersebut dan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi bahaya tersebut harus dicatat dalam buku tambang. Jadi, pada pengamatan visual yang pertama itu adalah rekan tarik. Jadi rekan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah pit. Perpindahan ini tidak dapat dideteksi dari lantai pit. Sangat penting untuk secara reguler menginspeksi crash pada high wall di atas daerah pertambangan aktif. Pada gambar tersebut merupakan pengamatan visual rekan tarik. Akses yang aman harus terus dijaga di daerah yang langsung berada di lokasi penambangan aktif. Inspeksi dan frekuensi sering mungkin diperlukan selama periode musim hujan dan setelah peledakan yang besar. Untuk pengamatan visual selanjutnya itu scraps. Scraps terjadi jika material telah bergerak ke arah bawah secara vertikal atau hampir vertikal. Material dan permukaan scrap dapat tidak stabil dan harus dipantau secara benar. Pengamatan visual selanjutnya yaitu aliran air tak normal. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Perubahan aliran lereng pada sumur-sumur penerisan atau perubahan pada hasil pembacaan piezometer juga dapat menunjukkan pergerakan surface yang telah memotong muka air, tanah atau lapisan bawah air. Kemudian penyelundupan atau rayapan muka lereng yang menyelundut mengidentifikasikan adanya rayapan atau pergerakan surface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain dari terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan, misalnya pergerakan pohon pada crash lereng. Pada gambar samping merupakan contoh pelundutan atau rayapan. Pemantauan dengan instrumen. Langkah-langkah yang pertama, pahami mekanisme penyebab ketidakstabilan. Kedua, tetapkan dan prioritaskan data geoteknik yang dipakai. Yang ketiga, tetapkan lokasi pemantauan, prediksi pergerakan, dan parameter lainnya pada lokasi tersebut. 5. Buat anggaran instrumentasi. Pemantauan dengan instrumen pertimbangan. Pertama, peralatan otomatis pada umumnya lebih akurat dari peralatan manual karena beberapa kesalahan akibat human error tidak ada. Sistem otomatis juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data, sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih sering dibandingkan secara manual. Pertimbangan lain yang perlu diingat ketika memilih peralatan adalah jumlah pekerja terlatih yang diperlukan dan persyaratan waktu untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, pekerja mungkin memerlukan pelatihan yang sangat teknis untuk mengkalibrasi dan memelihara sistem elektronik yang kompleks. Instrumen murah dan handal dalam jumlah yang lebih banyak akan lebih berguna dibandingkan beberapa instrumen mahal yang sangat sensitif. Estimasi gerakan pada daerah tertentu harus dilakukan untuk memastikan bahwa batas kemampuan instrumen tidak terlewati. Perpindahan adalah salah satu besaran
primer yang paling sering diukur pada kegiatan pemantauan di pertambangan. Pengukuran parameter lainnya, khususnya gaya dan tegangan, membutuhkan kegunaan model matematis dan karakteristik material untuk perhitungannya. Pemantauan instrumen dengan jaringan survei. Kalibrasi untuk menjamin keakuratan dan kehandalannya. Titik kontrol permanen pada lokasi yang mantap dan memasang prisma secara baik. Semua alat pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan. Pemantauan dengan instrumen pengukuran rekahan. Pengukuran dan pemantauan lebar rekahan dan arah propagasi rekahan diperlukan untuk pemantauan luasnya daerah yang tidak mantap. Metode yang paling sederhana yaitu penyemprotan cat. Cat disemprotkan pada ujung rekahan sehingga rekahan baru atau propagasi sepanjang rekahan yang ada dapat teramati. Crack gauge dengan electrical readout juga tersedia, tetapi sering terjadi rekahan melampaui batas pengukuran dari peralatan. Pemantauan dengan instrumen wireline extometer. Yang pertama, dapat diprogram mengaktifkan alarm. Yang kedua, penonton harus minimal, kadang-kadang perlu dilakukan adjustment akibat ekspansi thermal dari kabel. Juga kemungkinan adanya burung yang hinggap di atas extometer. Jadi rangkaian umumnya itu terdiri dari atas kabel yang di anchored pada bagian lereng yang tidak mantap dengan stasiun pemantauan dan pulai dipasang pada bagian lereng yang mantap di belakang rekahan tarik yang terakhir. Inclometer. Pemantauan rekahan dengan inclometer. Inclometer terdiri atas sebuah casing yang dipasang dalam tanah melalui area yang diperkirakan bergerak. Ujung casing diasumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Jadi pada gambar di samping bisa dilihat bahwa garis yang putus-putus itu merupakan posisi awal, dan kemudian jika terjadi pergerakan maka data akan sensor akan mendeteksi dan akan dikirimkan kepada alat inclometer. Jadi ini pemantauan berkaitan dengan pemantauan dengan instrumen inclometer. Bisa lihat. Yang kemudian yang terakhir itu pemantauan instrumen dengan time domain reflectometer. Jadi pulsa-pulsa elektronik dikirim sepanjang kabel koaksial yang sudah di-grounded di dalam lubang bor. Deformasi atau kabel putus, signal akan dipantulkan. Informasi mengenai subpermukaan dari massa batuan. Jadi jika terjadi deformasi atau kabel putus, sebuah signal akan dipantulkan dan memberikan informasi mengenai deformasi subpermukaan dari massa batuan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani. Baik, saya Luka Berama Saputra, NIM 0730018. Saya akan menjelaskan materi ketiga tentang dasar penangkapan lereng. Pendahuluan, tambang terbuka merupakan metode penambangan yang cost efektif dan memungkinkan mekanisme secara intensif dan produksi besar. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menambang deposit mineral dengan kadar rendah yang tidak ekonomis jika ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Tambang terbuka menjadi semakin dalam pada beberapa dekade terakhir ini, dan sudah banyak yang mencapai kedalaman sekitar 1000 meter.
dampak ekonomis dari ini adalah rancangan yang sangat konseptif atau pelongsoran. Dari lereng ini dapat sangat besar dan diperlukan usaha-usaha untuk mengoptimalkan perancangannya. Karena ukurannya lereng hampir selalu mengandung sejumlah fitur struktur yang signifikan dan material geologi yang bervariasi. Next. Analisis kemantapan lereng mensyaratkan database geologi, model hidrogeologi, estimasi kekuatan dan karakteristik deformasi massa batuan dan bidang diskontinu, pemahaman gaya-gaya eksternal misalnya yang berhubung dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Next. Adapun model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancangan lereng terus menggunakan data empiris kasar, sehingga kegunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi perkelayakan yang sangat sederhana. Pada tambang terbuka, model geologi seharusnya ada. Dan sepanjang adanya kerjasama yang baik antara bagian geologi dan bagian geoteknik, hanya diperlukan usaha sederhana untuk menghasilkan model geoteknik yang baik. Paket-paket program perencanaan tambang memungkinkan konstruksi visualisasi model-model komprehensifnya dapat mengandung pertama informasi geologi dan struktur geologi, distribusi kadar biji atau kualitas batu bara, distribusi air tanah, variasi sifat geoteknik, dan sistem model ini sudah bisa digunakan pada perusahaan tambang besar. Dan saat ini sudah dikembangkan interface yang memungkinkan transfer data secara langsung dari model-model 3 dimensi ke model-model jenis lain untuk perancangan lereng. Dan harus dimungkinkan untuk mentransfer langsung informasi geometri dan geoteknik dari model geologi 3 dimensi menjadi model-model keseimbangan batas dan numerik untuk analisis kemantapan lereng. Adapun pengumpulan data geologi dan geoteknik. Titik awal yang sama pekerjaan mekanik batuan adalah database geologi yang menjadi dasar untuk informasi jenis batuan, bidang-bidang, kontinu, dan sifat-sifat batuan. Analisis yang canggih pun dapat menjadi tidak berguna jika dasar informasi geologi tidak cukup atau tidak akurat. Dan metode-metode pengumpulan data geologi tidak berubah banyak dalam 25 tahun terakhir ini. Dan tidak adanya bisa menggantikan pemetaan lapangan atau pemerian inti. Poin 98. Next. Ini adalah contoh gambar pemetaan data geologi dasar yang umum diperlukan adalah hidrologi regional dan lokal, informasi struktur dan hidrologi. Pemerian ini inti-inti dari foto-foto yang di setiap waktu dapat diinterpretasikan oleh seseorang engineering geologis. Saat ini hanya terdapat sedikit standar kumpulan data di mana jenis dan jumlah informasi yang harus dikumpulkan sangat bergantung kepada pendapatan personal atau organisasi pelaksanaan. Keberlanjutan akan sulit dijaga jika terjadi perubahan personal atau organisasi. Ini adalah inti bor di dalam kotak inti. Dan contoh pemerian lubang bor geoteknik.
Adapun beberapa perusahaan telah membuat standar-standar. Pertama, manual prosedur pengumpulan data geologi, prosedur uji laboratorium mekanik batuan, dan interpretasi dan penyajian hasil. Pengembangan manual perusahaan seperti di atas dapat sangat berguna sepanjang tidak dibuat batas-batas yang kaku untuk pengumpulan data dan proses interpretasi. Praktek ini saat ini mencakup juga penggunaan beberapa skema klasifikasi massa batuan yang secara spesifik disesuaikan analisis kemantapan lereng. Tetapi menggunakan sistem klasifikasi di mana sifat-sifat massa batuan dikarakterisasi menjadi satu angka, cenderung menghasilkan penilaian kestabilan yang keliru. Dalam penggunaan sistem klasifikasi perlu dipahami asumsi pembatasannya dan mengkalibrasi terhadap kondisi regional dan lokal. Pengumpulan data geologi dan geoteknik. Pelongsoran lereng batuan adalah kejadian geologi yang dikontrol oleh proses fisik alamiah, model geologi yang geoteknik yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis proses ini harus mengandung pertama data struktur, kedua litologi, ketiga mineralisasi dan aliterasi, keempat pelapukan, kelima hidrologi, keenam karakteristik massa batuan. Informasi terpenting adalah data struktur mayor dan domain struktur. Informasi ini harus cukup rinci sehingga kecenderungan statistikal dapat diperkirakan dan digunakan sebagai input model analitik. Kekurangan dan anomali dalam data dapat menjadi jelas selama proses konstruksi model geologi. Memberikan petunjuk berguna bagi geologis untuk mengembangkan program penyelidikan lapangan lanjut. Next. Ini adalah pengumpulan data di lapangan. Kestabilan lereng besar akan dikontrol oleh kontinu dan impor mayor ini. Pemetaan struktur ini pada saat telah terpapar pada lereng digunakan untuk memperbarui model geologi secara terus-menerus. Peranan struktur mayor. Praktek saat ini cenderung untuk membagi rancangan lereng ke dalam dua kategori. Pertama, rancangan yang berhubungan dengan longsor akibat struktur. Misalnya, longsor baji pada garis perpotongan dua bidang diskontinu dapat dianalisis dengan model keseimbangan batas. Rancangan kadang-kadang dapat didasarkan pada analisis kemantapan longsor biji sederhana. Dan rancangan yang berhubungan dengan longsor akibat pelemahan massa batuan oleh keadaan tekar atau fitur struktur sekunder lainnya. Asumsi yang sering digunakan adalah bahwa fitur struktur sekunder ini terdistribusi secara acak dan kekuatan massa batuan ditentukan dengan kriteria failure sederhana. Pendekatan ini sering digunakan untuk analisis kemantapan lereng keseluruhan, di mana umumnya bentuk longsoran spesifik tidak dapat ditentukan.
Ini adalah contoh longsor lereng tambang setinggi 195 meter. Next. Next. Dan ini juga pada 2002 longsor lereng tambang setinggi 340 meter. Next. Selanjutnya, perkiraan kekuatan massa batuan. Penentuan kekuatan massa batuan merupakan kekurangan utama dalam praktek perencanaan lereng batuan. Secara praktis, kebanyakan perencanaan lereng menggunakan kriteria Fayolo untuk memperkirakan kekuatan geser massa batuan pada blok atau domain yang didefinisikan oleh fitur struktur yang mayor, misalnya patahan. Ini adalah contoh struktur mayor. Next. Ini adalah gambar perkiraan kekuatan massa batuan. Next. Oh, hilang ininya, share screen-nya. Hilang share screen-nya.